Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus, berbicara tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu kita sudah bahas sedikit yang berkaitan dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sudah jelaskan bahwasanya tujuan kita mengenal beliau adalah agar semakin meningkat keimanan kita, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Syekh Abdul Razak Afifi hafizahullah taala pada syarah beliau sebanyak 8 poin. Beliau sebutkan bahwasannya ada beberapa poin yang harus diperhatikan tatkala mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan masuk sedikit pada kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan bagaimana agungnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia kecuali dia rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin kita berjumpa dengan beliau. Kita berjumpa dengan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berjumpa dengan beliau tatkala nanti di surga. Tatkala di mana? Di surga. Kita berharap menjadi bagian daripada tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berwasiat kepada kita semuanya, kalau kita mau meminta surga, maka mintalah surga yang paling atas, yang paling tinggi. Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Jangan minta yang kecil-kecil, tapi langsung surga Firdaus. Kenapa demikian? Innaha min awsati al-jannah wa a'laha. Sesungguhnya Firdaus merupakan pintu surga yang paling tinggi, yang paling atas. Yang setelahnya adalah Arsyur Rahman. Arsy Ar-Rahman. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempatnya di surga Firdaus. Surga Firdaus. Meskipun kita tidak pernah melihat beliau dan kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, bahkan masa kita dengan masa beliau sangat jauh. Berapa tahun bedanya? 1400?
Berapa tahun? Sekarang berapa Hijriah ya ikhwah? 1446 Hijriah. Berarti 1446 tahun yang lalu. Atau 1446 486 tahun yang lalu. Ya. Karena Rasulullah SAW hijrah, terhitunglah tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Meskipun demikian, makanya pepatah mengatakan, wafatakum an tubsiruhu bi'ainikum. Kalian tidak melihat beliau dengan pandangan mata kalian. Hanya satu yang bisa kalian lakukan, yaitu apa? Fama fatakum bisami hadhihi syamailuh. Namun kalian tidak luput dari mendengar bagaimana karakteristik sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk satu persatu. Yang pertama, kita akan ringkas saja ya, karena ini kitab yang sangat banyak dan kita cuma 2 kali pertemuan. Kita ringkas sedikit dan kita ambil intisarinya dari bab ini, yaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Yang pertama, para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqa. Ana ulangi, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sempurna fisiknya dan juga akhlaknya. Paling sempurna apa? Fisiknya dan akhlaknya. Bahkan saking sempurnanya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau lebih ganteng daripada siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita melihat manusia terganteng siapa? Nabi Yusuf. Tapi ternyata para ulama kita mengatakan Nabi kita Muhammad SAW merupakan orang yang paling tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Saking apa? Saking gantengnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan yang pertama bahwasannya di poin yang pertama, babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita ringkas, maka ana sebutkan yang pertama yang kita sebutkan adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling sempurna fisik dan juga akhlaknya. Ada orang ganteng tapi akhlaknya enggak bagus. Ada orang jelek tapi akhlaknya bagus. Terkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan fisik dan juga kesempurnaan akhlak. Maka kesempurnaan apa yang lebih utama daripada kesempurnaan ini? Kita lihat bagaimana sempurnanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan, akhbarana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibnu Anas an Rabi'ata ibnu Abi Abdurrahman. Siapa Rabi'ah bin Abi Abdurrahman? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembantu Rasulullah SAW selama berapa tahun? 10 tahun lamanya. Beliau mengatakan annahu sami'ahu yaqul. Anas bin Malik atau Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman rahimahullah taala beliau mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik bercerita. Aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita. Yaqul, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaqi wala bil adam wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sanah. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعرة بيضاء. رواه البخاري ومسلم والمصنف في جميعه.
Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Raja, yaitu Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala, dari Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, dari an Rabi'ati ibn Abi Rahman, dari Rabi'ah bin Abdurrahman guru beliau, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu sami'ahu, bahwasannya Anas bin Malik pernah bercerita, yaqul, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Di antara ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, beliau tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, dan tidak pendek. Kalau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, berarti tingginya apa? Tingginya sempurna. Nabi itu tidak pendek. Beliau tinggi. Wala bil qasir, wala bil abyadil ahmaqi. Beliau juga putihnya itu tidak bercampur dengan kemerah-merahan. Putih mulus. Pernah lihat apa enggak? Orang putih yang Masya Allah. Saya pernah lihat. Kalau ada orang yang putih tapi agak merah. Ada orang yang putih tapi kehitam-hitaman, agak kecoklat-coklatan. Nabi SAW putihnya itu yang sempurna. Putih fisik beliau itu sempurna. Putih bersih. Wala bil adam. Dan kulit beliau itu bukan kulit yang adam. Apa artinya adam? Kecoklat-coklatan. Bahasa kita apa? Sawo matang. Kalau kayak anak nih sawo apa? Sawo kering ya. Nabi itu tidak apa? Tidak berkulit apa? Tidak berkulit seperti kecoklat-coklatan. Wala bil jadil qatati. Ini menyebutkan tentang apa? Sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu rambutnya tidak keriting. Tidak keriting. Wala bisabti, juga tidak lurus. Tidak keriting juga tidak lurus. Tengah-tengah antara tidak keriting dan tidak lurus, apa namanya? Ikal. Rambut beliau itu ikal. Dan rambut terbaik adalah rambut yang ikal. Rambut yang bergelombang. Nah, itulah Rasulullah SAW. Ba'athahu Allahu ta'ala ala rabji arba'ina sana. Allah mengutusnya ketika beliau berusia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau menetap di Makkah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Di Makkah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Mungkin ada yang iskal dari hadis ini, yaitu apa? Ustaz, yang kita dengar selama ini adalah Rasulullah SAW menetap di Makkah 13 tahun. Dari diangkatnya Nabi menjadi Nabi sampai beliau hijrah ke kota Madinah, itu berapa tahun? Berapa tahun ya, Kak? 13 tahun. Ana mau tanya, kita belajar. Di usia berapa Nabi diangkat jadi Nabi? 40 tahun. Di usia berapa Nabi nikah dengan Khadijah? 25 tahun. Berapa usia pernikahan Nabi dengan Khadijah baru dia diangkat jadi Nabi? Hah? Berapa? Berapa usia pernikahan Nabi dengan Khadijah? Usia pernikahannya, bukan usia nikah. Usia nikahnya Nabi. Tapi usia pernikahan antara dia dengan Khadijah itu berapa lama baru beliau diangkat jadi Nabi? 15 tahun. 15 tahun menikah dengan Khadijah, baru Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Perawi di sini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menetap di Makkah setelah diangkat jadi Nabi 10 tahun. Para ulama kita mengatakan apa? Di antaranya Syekh Abdul Razak Afifi hafizallahu taala mengatakan bahwasanya pendapat para ulama, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bahwasannya yang dimaksud 10 tahun, yang 3 tahun tidak disebutkan. Kenapa? Karena 3 tahun beliau diangkat jadi Nabi, beliau belum bersuara. Beliau belum berdakwah. Hanya beliau senantiasa berdiam diri di mana? Di Gua Hira. Beliau sudah diangkat jadi Nabi, selama 3 tahun beliau belum berdakwah. Ya, beliau belum berdakwah. Maka perawi hanya mengatakan 10 tahun ketika beliau berdakwah. Beliau berdakwah hanya 10 tahun di kota Makkah.
Yang kedua, 3 tahun lamanya beliau menjadi nabi, beliau tidak berdakwah sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Apa firman Allah yang kedua yang turun? Ya ayyuhal muddatsir. Masya Allah, barakallahu fiik. Surat Al-Muddatsir. Ketika turun surat Al-Muddatsir, Allah mengatakan, Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah kamu dan berilah peringatan. Maka inilah pendapat yang kuat yang mengatakan bahwasannya tidak ada kontradiksi antara menetapnya Rasulullah SAW di Makkah selama 13 tahun dengan hadis yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan, wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sanah, dan beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berusia berapa tahun? 60 tahun. Karena 3 tahun tadi tidak dihitung. Wa laisa fi ra'sihi wa lihiyati 'isruna sya'ratan bayda. Dan di rambut beliau tidak lebih rambut putihnya 20 helai. Tidak lebih dari 20 helai rambut putih beliau yang tumbuh sampai beliau meninggal dunia. Siapa yang umur 60 tahun di sini? Jamaah. Sudah ada yang 60. Bapak berapa, Pak? Berapa, Bapak? Umurnya? Samping Bapak yang bersandar. Berapa, Pak? Iya. Masya Allah. 70 kita kasih hadiah. Hadal, akhi Dika. Berapa rambut putihnya, Pak? Rambut putihnya berapa? Banyak ya? Enggak ada rambut putih? Banyak, Masya Allah. Banyak. Tapi kalau Rasulullah SAW saking sempurnanya beliau ketika meninggal dunia, rambut putih yang ada di kepala beliau itu hanya kurang dari 20. Kurang dari 20. Ini menunjukkan kesempurnaan fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam tubuhnya bidang. Tubuh beliau itu bidang. Beda kita, kalau tubuh kita enggak bidang. Beliau itu tegap. Dikatakan bahwanya karena Rasulullah SAW rajulan marbu'ah. Rasulullah SAW merupakan orang yang tingginya itu ideal. Tingginya ideal. Ba'ida ma bainal mankibain. Kemudian pundak beliau saling berjauhan. Menunjukkan bahwasanya tegapnya fisik Rasulullah SAW. Tegapnya fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azimul jummati ila syahmatil udhunain. Kemudian kebanyakan rambut beliau itu sampai ke telinga beliau. Saking apa? Saking panjangnya. Apa kata perawi di sini adalah Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu." Aku tidak melihat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Beliau menggunakan kata syai'an setelah menyebutkan ra'aitu, menunjukkan keumuman. Beliau tidak mengatakan ma ra'aitu insanan ahsana minhu. Beliau tidak mengatakan aku tidak melihat manusia yang jauh lebih baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya beliau mengatakan apa? Aku tidak melihat sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada ketika aku melihat Rasulullah SAW. Sesuatu sini apa? Lebih indah daripada rembulan, lebih indah daripada wanita, lebih indah daripada yang lainnya. Apa jamaahnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah tatkala melihat Nabi kita Muhammad SAW, maka yang kita dapatkan, kita akan melihat keindahan yang sempurna dari Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak melihat keindahan dari sisi fisik Rasulullah SAW? Tatkala dia berjumpa dengan sahabatnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengalihkan pandangan beliau. Bahkan senyuman beliau itu senyuman yang lebar. Ketika berjumpa, maka tatkala beliau berjumpa dengan para sahabat, subhanallah, dan beliau senyum, kemudian beliau apa namanya kalau kita menyambut orang datang, kalau bahasa Arabnya ahlan, ya kan? Gimana kabar antum? Beliau bertanya, dan beliau sangat gembira ketika berjumpa dengan semua orang. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As mengatakan apa? Dalam hatinya ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya
aku adalah orang yang paling cintai oleh Rasulullah SAW. Sampai apa yang namanya baperan. Kenapa? Karena melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Dan kita akan ceritakan bagaimana akhlaknya beliau. Berjumpa dengan seperti itu. Dan orang senang dengan yang seperti ini. Dan gak bosan berjumpa dengan orang yang seperti ini. Sampai-sampai Anas bin Malik, Abdullah bin Arbi mengatakan, sesungguhnya aku merupakan orang paling cintai Rasulullah SAW. Tapi untuk membuktikan apakah aku paling cintai, coba aku tanya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa jawaban Nabi? Aisyah. Istriku Aisyah. Namanya enggak muncul. Namanya enggak muncul. Yang kedua ditanya, ya Rasulullah, yang kedua siapa? Thumma man? Rasulullah mengatakan, thumma abuha. Kemudian bapaknya. Berharap yang ketiga siapa? Beliau. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, thumma man? Yang ketiga siapa? Rasulullah mengatakan, thumma Umar. Yang ketiga Umar. Kemudian beliau mengatakan, thumma man ya Rasulullah. Yang keempat siapa? Rasulullah mengatakan, thumma Utsman. Yang keempat Utsman. Dan beliau menyebutkan beberapa orang namanya enggak keluar. Bukan berarti Nabi enggak cinta sama Abdullah bin Amr bin As, tapi saya menunjukkan bagaimana baiknya Rasulullah SAW. Makanya di antara adab kita kalau berbicara, berjumpa dengan orang, jangan sampai kita bosan untuk ngobrol dengan mereka. Jangan sampai abad tinggal bosan ngobrol dengan mereka. Karena sebagian kita mudahnya bosan. Mudah apa? Bosan. Ini enggak boleh. Kita ngobrol, tanya kabar, berjumpa dengan siapapun. Bahkan tadi malam kita sudah sebutkan, kita berjumpa dengan orang baru. Berjumpa dengan orang baru. Itu harus kita tanya namanya. Kita tanya namanya. Ya ibu-ibu yang ada di belakang, ketika ada akhwat yang baru ngaji, itu disapa. Disapa. Siapa namamu? Ukhti. Kalau dia nggak paham, ukhti siapa namamu saudariku? Ditanya. Dan ini dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Kita sedang belajar kitab Syama'il yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagaimana kita melihat Rasulullah SAW mengamalkannya. Jangan sampai cuek. Ketika ada sahabat kita yang baru ngaji, ada orang baru ngaji, dia datang ke majelis ilmu, harus ditanya. Siapa namanya, dari mana asalnya, kemudian dapat informasinya dari mana, kemudian doakan dia semoga istiqamah. Karena orang yang baru pertama kali ngaji datang ke majelis ilmu, kemudian dia lihat majelis-majelis ini eksklusif. Sebagian kita kalau sudah kenal hanya dengan kelompoknya tertentu, eksklusif. Ini enggak boleh. Yang akhirnya orang yang baru datang ngaji itu terasa asing. Coba kita sedikit melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala mengatakan, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Bahwasanya Rasulullah SAW merupakan orang yang paling sempurna akhlaknya. Fisiknya. Bagaimana cara jalannya. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW ketika berjalan, beliau tubuhnya sangat tegak. Dan beliau berjalan sangat cepat. Seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jalannya cepat. Jalan Nabi itu sangat cepat. Sebagian kita kalau jalan seperti jalannya pengantin. Jangan, itu kurang sehat. Makanya orang yang jalan cepat biasanya lebih sehat daripada orang yang jalan lambat. Orang yang berjalan cepat biasanya lebih sehat daripada orang jalan lambat. Dan Nabi langkahnya panjang. Langkah Nabi itu kalau jalan panjang. Maka kita disunahkan itu jalannya panjang. Demikian pula makan. Dalam adab makan, sebagian para ikhwah kita melihat makannya itu pelan. Makannya itu pelan. Kita kalau makan itu jangan terlalu lama makan. Satu piring itu kadang-kadang mau 30 menit. 30 menit. Nabi kita kalau makan itu enggak terlalu cepat dan enggak terlalu lambat. Kita makan, jangan sampai terlalu lama. Beda dengan minum kopi. Kalau minum kopi apa? Ini yang punya kedai kopi. Kalau minum kopi, subhanallah. Kopinya itu sedikit. Tapi bisa sampai 3 jam di kedai kopi. Bahkan ada namanya sanger. Ya kan? Saling ngerti.
Jadi kalau tinggal sedikit ditambah lagi airnya. Biar apa? Naik lagi. Agar makin lama duduknya. Kalau kita makan suatu hari kami makan ketika masih mahasiswa di STDI, ketika kami makan. Jadi dulu kami paham tuh makan tuh harus lambat, jangan cepat-cepat. Akhirnya subhanallah, ketika makan waktu itu bersama dengan dosen, bersama dengan para dosen STD Imam Syafi'i, di antara yang hadir waktu itu Ustaz Arifin Badri, Ustaz Ali Musri, Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, dan beberapa asatidzah lainnya. Makan bersama mahasiswa, makan rame-rame, makan siang waktu itu, karena di STD dulu itu dijadwalkan. 1 bulan sekali itu semua dosen dan staf makan bareng mahasiswa. Wallahu alam sekarang masih berlaku atau enggak. Tapi zaman kami ini masih berlaku. Jadi setiap minggu kalau atau setiap bulan sekali itu dosen semuanya turun ke dapur. Jadi kita makan sama. Jadi salah satu dosen ngomong sama kami gini, antum kok makannya lambat kali katanya. Makan itu harus cepat. Makan itu harus apa? Harus cepat. Dan Nabi makan itu enggak terlalu cepat, artinya cepat di sini maksudnya apa? Cepat selesaikan makanmu. Jangan terlalu lama kalau makan. Akhirnya makan. Kemudian ada sebagian kelompok yang kalau makan itu enggak ngobrol. Kalau makan tuh enggak bercakap-cakap. Katanya adab, bukan adabnya kalau lagi makan itu ngobrol. Betul atau tidak ya, kawan? Betul atau tidak? Ini orang Yahudi jamaah. Ini adab dan akhlak Yahudi. Kalau makan enggak boleh ngobrol. Itu Yahudi yang ngajarkan. Nabi SAW ketika makan dia ngobrol dengan sahabatnya. Bahkan ketika mengajari anak kecil makan. Anak kecil mau makan. Beliau mengajarkan adab kepada anak kecil. Di antaranya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Umar bin Abi Salamah? Jamaah. Man Umar bin Abi Salamah? Man huwa? Anak kasih hadiah. Kebanyakan kita ini enggak kenal dengan sahabat. Umar bin Abi Salamah itu siapa? Sahabat Nabi, Ustaz. Betul, sahabat Nabi. Yang kita tanya siapakah beliau? Umar bin Abi Salamah man huwa? Siapa jamaah? Antum maju aja lah ke sini biar anak tanya enak. Fadal. Yang di belakang itu. Kecuali orang tua. Ta'al. Mana? Depan sini. Ayo. Mari. Jangan jauh-jauh. Fadal. Siapa Umar bin Abi Salamah jamaah? Hah? Anaknya Abi Salamah, betul, Masya Allah. Anaknya Abi Salamah. Siapa beliau? Tapi enggak lihat internet kan? Enggak ya, Masya Allah. Umar bin Abi Salamah itu anak tirinya Rasulullah SAW dari Ummu Salamah. Dari karena Rasulullah ketika menikah dengan Ummu Salamah punya bawaan anak kecil. Kata Umar bin Abi Salamah, kuntu saghiran fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika aku masih kecil, aku tinggal satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa indahnya tinggal serumah dengan Nabi. Dan beliau tidak melihat aib Rasulullah SAW selama di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, suatu hari kami makan satu nampan dan menunya itu sama. Enggak beda-beda menunya sama. Wa kanat yadi tatisu fi syahfah. Tanganku melayang di atas nampan, terbang di atasnya, mau ngambil yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah megang tangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Walaupun anak kecil, Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, kalau kamu mau makan sebelum makan, ucapkan nama Allah. Jangan lupa baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Ini kalau satu jenis makanan, maka kita tidak boleh ngambil makanan yang dekat dengan teman kita. Kita harus ambil makanan yang ada di dekat kita. Contoh kita makan duku. Kita makan duku ini sama-sama, ya kan? Qadarlah yang sebelah sana agak gede-gede, yang sini kecil-kecil. Nah, ya, setelah kita udah tabur kan, di sana besar-besar, di sini kecil-kecil. Jangan antum ambil di sana duluan. Apa yang ada di depan itu harus dimakan.
Jangan sampai tangan kita lompat ke depan. Karena ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada Umar bin Abi Salamah. Di sini menunjukkan bahwa ketika makan Nabi itu ngobrol. Nabi itu ngobrol dan tidak diam. Dan makanan kesukaan Rasulullah SAW. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah SWT. Rasulullah SAW itu suka makan kambing. Bukan berarti disunahkan makan kambing. Makan kambing sunnah apa enggak? Kalau makan kambing sunnah ya kita makan aja kambing Bang Dud. Makan kambing itu tidak sunnah. Kenapa? Karena dia bukan bagian daripada mendekatkan diri, tapi dari sisi ilmu hadis ini masuk sunnah, masuk dalam pengertian sunnah. Tapi at-taqarrub dalam pendekatan ibadah itu tidak masuk dalam sunnah. Kenapa? Karena pola makan Rasulullah SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW merupakan orang yang paling sempurna fisiknya. Fisiknya sempurna. Enggak ada cacat di fisik Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi SAW merupakan orang yang paling sempurna akhlaknya. Tadi kita sudah sebutkan akhlak dan fisik, kita bahas satu-satu. Nabi SAW merupakan orang yang paling sempurna akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, "Khadimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan subhanallah, beliau tidak pernah mengatakan, dia tidak pernah marah, tidak pernah mengatakan kepadaku apabila aku tidak mengerjakan sesuatu, kenapa engkau tidak kerjakan wahai Anas? Dan dia tidak pernah mengatakan kepadaku jika aku telah mengerjakan sesuatu, kenapa engkau mengerjakan demikian wahai Anas? Inilah Rasulullah SAW. Selama 10 tahun beliau tidak melihat cacatnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Betapa sempurnanya beliau. Dari sisi jasadnya sempurna, dari sisi akhlaknya beliau juga sangat sempurna. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anhu ketika ditanya kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, wahai Aisyah, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW berakhlak dengan akhlak tersebut. Bahkan Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu fi mihnati ahlihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga dan menolong keluarganya di rumahnya. Dan beliau juga sangat bertutur kata yang baik kepada keluarganya. Kalau beliau ngomong dengan keluarganya, omongannya sangat sopan. Dan beliau selalu memperhatikan hal ini di rumah beliau. Bahkan kalaupun beliau telah membagi jatah, istri beliau ada berapa ya kawan? Ada berapa istri Nabi? 11. Istri bernabi ada berapa? 11. Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua Saudah. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab. Yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh Juwairiyah. Dan yang kedelapan Zainab binti Jahsy. Yang kesembilan adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Yang kesepuluh Maimunah binti Al-Harith. Dan yang kesebelas adalah Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anhum ajmain. Istri Nabi itu ada berapa? 11. 2 meninggal ketika Nabi masih hidup. 2 meninggal ketika Nabi masih hidup. Siapa saja yang meninggal ketika Nabi masih hidup? Yang pertama Khadijah. Yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Maka tinggal 9. Tinggal berapa? Tinggal 9. Dan istri Nabi yang paling terakhir meninggal itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika beliau sudah membagikan jatah dengan 9 istri beliau.
Saudah binti Zam'ah karena sudah tua memberikan jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikan jatah bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala. Meskipun demikian untuk menjaga baiknya akhlak beliau, luhurnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di salah satu rumah istri beliau, maka istri-istri yang lain datang ke sana untuk makan bersama. Istri-istri yang lain datang untuk makan bersama di rumah di mana rumah tersebut Nabi sedang berada di situ. Siapa yang istrinya lebih dari satu? Angkat tangan. Antum yang lebih dari satu angkat tangan. Enggak ada ya? Jamaah. Yang istrinya lebih dari satu? Enggak ada. Masya Allah. Yang ngomong pun gak berani soalnya. Nanti pincang kita jalan di hari kiamat. Ya. Kayaknya di Medan ini sakral ya poligami ya. Iya. Sakral poligami di Medan ya. Betul enggak? Antum kalau mau poligami itu di 2 tempat. Mudah poligami. Di mana? Yang pertama itu di Afrika. Afrika itu paling mudah. Afrika itu justru kalau laki-laki istrinya cuma 1, itu jadi bahan ejekan. Kalau di Indonesia, itu di Kabupaten Goa, di Sulawesi. Antum kalau antum mau poligami ke sana aja. Banyak itu di sana. Bahkan ada acara nikah masal. Kalau di Medan, kata istri antum langkahi dulu mayatku. Langkahi dulu mayatku. Nah istri-istri kita ini kebanyakan bukan dia tidak menerima poligami, tapi dia belum siap untuk dipoligami. Dia belum siap untuk dipoligami. Bagaimana cara menyiapkannya? Ana ajarkan triknya nanti. Bagaimana cara ada istri ana di belakang. Hanya kita ngomong pelan-pelan aja. Ya. Bagaimana cara menyiapkannya? Lakukan sebagaimana para sahabat lakukan. Lakukan sebagaimana para sahabat itulah lakukan. Istri-istri antum akan siap untuk dipoligami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian istri itu syaratkan sama suami kalau mau poligami itu, "Bang, boleh kamu poligami aku," katanya. Syaratnya cuma 1. Apa itu? Syaratnya wanita yang kau nikahi itu janda tua, nenek-nenek katanya. Kalau kamu mau menolong dia itu syaratnya katanya. Berani nggak kalau kayak gitu? Hah? Berat sama antum kan? Iya kan? Maka tatkala beliau mengumpulkan istri-istri Rasulullah SAW di satu rumah, mereka makan bersama. Dan ketika makan bersama, subhanallah. Kadang-kadang kalau istrinya kunjungan ke salah satu istri Nabi SAW, itu kadang-kadang mereka saling berantem di hadapan Nabi SAW. Kalau istri Nabi saja berantem, bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan istri-istri? Enggak berani ngomong istri-istri kita. Astagfirullah. Saking takutnya sama istrinya ini. Astagfirullahaladzim. Bagaimana dengan istri-istri kaum muslimin? Akan tentunya lebih banyak berantemnya lagi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam merupakan manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Merupakan manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita tentang kondisi ranjangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ali bin Hujr, bercerita kepada kami Ali bin Hujr. Qala, dia berkata, haddatsana Ali bin Mushir, bercerita kepada kami Ali bin Mushir. An Hisham ibn Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat innama kana firasu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min anabin hashwuhu lifun. Adalah kasur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidur menggunakan kasur tersebut itu terbuat dari adam hashwuhu lifun.
Antum tahu Adam itu pelepah kurma. Hasfulif. Adam itu dari apa? Adam itu kulit yang dikeringkan. Kulit yang dikeringkan, kemudian dijahit. Setelah itu di dalamnya dikasih apa? Pelepah kurma. Dimasukkan ke dalamnya. Agar sedikit empuk. Inilah kondisi Nabi kita Muhammad SAW dengan tempat tidurnya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan tikar Rasulullah SAW itu dari anyaman, bukan apa namanya itu, daun kurma, dianyam dari situ. Kemudian beliau tidur di atasnya. Tujuannya apa? Ketika Rasulullah SAW tidur di atasnya dan beliau sederhana dalam tempat tidurnya, baik itu ranjang ataupun tikarnya, tujuan utamanya adalah agar beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terbuktinya apa? Terbuktinya ketika Hafsah radhiyallahu taala anha karena merasa iba dengan suaminya, Nabi alaihi salatu wasalam, yang mana kesederhanaan Rasulullah SAW dengan tempat tidurnya, maka Hafsah mengambil kasur Rasulullah SAW dan dilipat dua. Yang tadinya terbuka dilipat oleh Hafsah menjadi lebih tebal. Maka Rasulullah SAW tidur di situ. Tidur malam. Ketika tidur malam, Nabi hampir telat bangun. Nabi hampir telat bangun untuk melaksanakan sholat malam. Ketika beliau terbangun, maka beliau heran. Ini kok nyaman kali tempat tidurnya. Maka beliau mengatakan kepada Hafsah, ini kasur siapa? Maka Hafsah mengatakan, ya Rasul, itu kasur kamu yang biasa kamu pakai. Maka Rasulullah mengatakan, ya Hafsah, kembalikan seperti semula. Kembalikan dia seperti semula. Maka Hafsah mengembalikan seperti semula. Maka ini manfaatnya. Beda orang yang tidur apa adanya dengan orang yang tidur ada apanya. Ini beda. Orang yang tidur apa adanya biasanya lebih cepat bangunnya daripada orang yang tidur penuh dengan kemewahan. Maka Rasulullah SAW subhanallah ketika Umar datang ke rumahnya, dan Umar ketika datang Rasulullah sedang berbaring. Karena datang Umar, Rasulullah langsung bangkit. Dan Umar menemukan di pundak Rasulullah SAW itu bekas tikar. Kalau Nabi, tikar yang membekas di badannya. Kalau kita meninggalkan bekas di bantal kita. Coba antum lihat di bantal antum masing-masing. Bantal putih, kita lihat 1 bulan. Nanti sudah tergambar situ peta Sumatera Utara. Karena saking nyamannya kita tidur di mana? Di bantal tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam ala kadarnya. Ala ini yang pertama. Bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika datang Umar radhiyallahu taala anhu berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, awalam tattakhid firashan awthar min hadha. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengambil tempat tidur yang lebih baik daripada ini? Merasa iba dengan Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak mengambil kasur yang lebih baik daripada ini? Yang kau lebih nyaman. Kenapa? Karena Umar itu tahu, raja-raja itu kalau tidur luar biasa. Sementara Nabi kita Muhammad SAW itu raja, kepala negara. Kemudian apa lagi? Seorang Nabi dan Rasul, kalau Rasulullah minta sama Allah, pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah enggak kasih, tapi Rasulullah enggak pernah minta. Yang diminta Rasulullah SAW hanya sebatas agar dia bisa makan bersama keluarganya. Maka Umar mengatakan ketika seperti itu, Rasulullah menjawab, ya Umar, mali walid dunya. Wahai Umar, apa urusanku dengan dunia ini? Enggak ada urusanku sama dunia ini. Biarkan ini seperti ini. Masya Allah. Yang ketiga apa yang keempat? Yang keempat, ini terkait dengan firas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat terkait dengan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, laqad ra'aitu nabiyakum wa ma yajidu min ad-daqali ma yamlau batnuhu." Ma yamlau batnahu. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kalian aku perhatikan makan seenaknya. Makan itu bebas. Kalian mau makan apa tinggal kalian beli. Kalian mau makan apa tinggal kalian ambil. Laqad ra'aitu nabiyakum. Sungguh aku telah melihat nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu minad daqali ma yamlau batnahu. Beliau hari-harinya makan, tidak pernah dapat apa? Kurma yang apa? Kurma yang jelek. Artinya ad-daqal itu kurma yang jelek, yang dapat memenuhi perutnya. Yang dapat memenuhi perutnya. Artinya apa? Kalau kurma jelek saja, biasa kurma itu beberapa tingkatan. Ada yang super, ada yang bagus, ada yang sedikit bagus. Dan Nabi hari-harinya makan yang sedikit bagus. Yang sedikit bagus. Makanya digolongkan apa? Kurma yang jelek. Dan itulah hari-hari beliau makan, jemaah. Maka kita di rumah kalau kelaparan, ingat siapa? Nabi. Kalau kita lapar, ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling sempurna ibadahnya, Nabi paling sempurna akhlaknya, paling sempurna ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian beliau juga merasakan lapar. Apa kata pensyarah hadis ini? Beliau mengatakan, wa hadza kulluhu yadullu dilalatan bayyinatan ala hawani dunya ala Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dunia itu hina. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dunia itu hina. Jadi pertanyaan, apakah Rasulullah punya harta? Rasulullah punya harta atau tidak? Punya. Harta beliau ada. Karena setiap harta rampasan perang, beliau mendapatkan bagian berapa? 1/5. 1/5 dari harta rampasan perang itu harus dikasih ke Allah dan Rasulnya. Harus dibuka untuk Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah punya. Beliau juga punya kebun di Hunain. Beliau juga punya kebun di Khaybar. Tapi apakah dengan itu beliau menikmati? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau seandainya aku memiliki 2 bukit emas, di hadapanku ada 2 bukit emas, maka 2 bukit emas ini aku tidak rela berada di depanku lebih dari 3 hari, kecuali akan aku habiskan semuanya untuk sedekahkan. Aku akan habiskan semua untuk sedekahkan. Maka terkadang kita punya banyak harta, sedekahnya itu minim, sedekah itu sedikit. Antum lihat ini kita lagi butuh, antum tengok itu. Kekurangannya berapa? Coba antum baca kekurangannya berapa? 400? Nah. Kalau kita mau ini 1 jam selesai. Antum lihat itu mobil-mobil yang datang, Masya Allah. Kita lihat, kita beli mobil 300 juta kita sanggup. Kita beli kendaraan di dunia ini kita sanggup, kita beli yang mahal-mahal. Untuk beli kendaraan di surga kita nggak sanggup. Padahal yang lebih utama itu di surga daripada di dunia. Kalau di surga, makanya salah satu guru kami mengatakan kalau antum beli mobil 300 juta, antum sedekahkan juga 300 juta. Nabi alaihi salatu wassalam makannya apa adanya. Bahkan kurma yang jelek saja kadang-kadang beliau nggak dapat. Lalu bagaimana dengan kurma yang baik? Sementara kita makan apapun kita punya. Kita mau makan ini, bahkan kadang-kadang ibu-ibu kalau nggak makan 1 hari udah ngomel sama suaminya. Jangan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kadang-kadang makanan dia susah. Dan akan kita bacakan bagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan bagaimana makannya Rasulullah SAW hari-harinya. Beliau bercerita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata perawi? Wa hadza kulluhu yadullu dilalatan bayyinatan ala hawani dunya ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa dunia itu hina. Enggak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada harganya, maka untuk apa kita bangga-banggakan dengan dunia ini? Untuk apa kita banggakan rumah kita, mobil kita ini, kita dan lain sebagainya? Enggak ada artinya.
Dan semuanya ketika kita mati, tidak ada satupun yang kita bawa. Tidak ada satupun yang kita bawa. Bahkan, anak punya kawan cerita. Ada seorang bapak, dia berangan-angan punya mobil Fortuner. Ini cerita nyata, kisah nyata. Subhanallah, akhirnya dia dapat uang, dia beli mobil Fortuner. Dia mobil Fortuner dibelinya. Gak lama dia beli mobil Fortuner, dia sakit. Dia sakit. Jatuh sakit. Gak lama dia sakit, dia harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Subhanallah, itu mobil baru dipakainya beberapa kali. Dia udah jatuh sakit. Dirawat di rumah sakit, cuma nggak lama dirawat dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat sama istrinya. Wah istriku, kalau aku meninggal dunia, tolong bawa jenazahku ini ke kuburanku nanti pakai mobil Fortuner ini. Istrinya bilang, akan aku lakukan wasiatmu. Begitu dia meninggal, banyak orang datang melayat. Di kafani, di saat jasadnya mau dimasukkan ke dalam mobil. Afan, ketika bermusyawarah agar jasadnya dimasukkan ke dalam mobil Fortuner yang dia apa? Yang dia wasiatkan kepada istrinya. Anaknya ngomong sama mamanya, Ma, kita pakai mobil ambulan aja, Ma. Kenapa, Nak? Ini kan wasiat ayah. Ma, nanti mobil ini kita jual nggak laku karena sudah dimuatkan jenazah di dalamnya. Allahu Akbar. Maka mereka telepon ambulan. Telepon ambulan. Dibawa ke kuburan tuh pakai ambulan. Kalau kita di dunia ini punya kendaraan yang bagus, seharusnya di akhirat juga kita harus punya kendaraan. Anda mengenal seorang teman. Anda pernah nanya sama dia, kenapa enggak beli mobil? Kenapa enggak beli mobil? Jawaban dia itu Masya Allah. Nanti kita siapkan kendaraan saya jadi surga nanti katanya. Kalau mau beli mobil mampu. Tapi dia nggak mau beli mobil. Nggak mau beli mobil. Banyak sedekahnya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita punya harta, sebagaimana angan-angan Rasulullah SAW, karena dunia ini hina. Maka beliau mengatakan apa? Wa hadza kulluhu yadullu dilalatan bayyinatan hawani dunya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nilainya. Wa illa, kata beliau, wa illa fa inna asrafi ibadillahi wa afdalahum wa akmalahum wa a'dhamahum udiyatan lillahi Subhanahu wa taala huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walaula hawanuha indahu la khassahu biha. Allahu akbar. Apa kata Syekh Abdul Razak Afifi? Kalau bukan karena dunia ini hina, maka manusia yang paling utama dibandingkan semua manusia, manusia yang paling afdal, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, berapa ini? 4 keutamaannya dipikir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula hawanuha, kalau bukan karena dunia ini hina, la khassahu biha. Allah akan istimewakan dunia ini untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dunia ini enggak hina jamaah, maka matahari akan Allah letakkan di tangan kanan Nabi kita dan rembulan akan Allah letakkan di tangan kiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau enggak mau. Apa doa Nabi Sulaiman alaihi salam? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kepada selain aku. Jangan pernah engkau berikan kerajaan yang sama sebagaimana engkau berikan kepadaku. Terkabul enggak doanya? Terkabul jamaah. Allah kasih dia kerajaan yang tidak ada orang pun yang punya kerajaan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung
jadi pasukannya. Jin dan manusia semua jadi pasukannya, bahkan angin. Bahkan juga apa? Bahkan juga jin-jin, bahkan juga binatang. Itu bisa diperintahkan oleh siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya ketika beliau mengutuskan mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, beliau mengatakan apa? Berserah dirilah kalian. Kalau tidak, akan aku datangkan kepada kalian, akan aku kirimkan kepada kalian pasukan yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Yang belum pernah kalian lihat pasukan tersebut sebelumnya. Kekuatannya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Dan Nabi kita kalau mau berdoa, Allah kabulkan. Tapi apa yang dijalankan beliau? Kita lihat hadis berikutnya. Aisyah mengatakan, Ana Aisyah taqalat. Siapa Aisyah? Istri nomor 3 Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, In kunna ala Muhammadin namkutu syahra ma nastauqidu binarin. Kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 1 bulan, enggak pernah tungku kami itu menyala. Enggak pernah tungku kami itu menyala selama 1 bulan. In huwa illa tamru wal ma. Yang kami makan sehari-hari adalah kurma dan kami minum air putih. Adalah kurma dan kami minum air putih. Ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau hidupnya lagi susah, saya sarankan beli buku ini. Beli buku ini. Bukunya apa? Syama'il Muhammadiyah. Di rumah dibaca. Di rumah dibaca. Agar kita mengingat bagaimana hidup sederhana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mencontohi beliau, agar kita tidak mengeluh walaupun kita susah. Walaupun kita dalam kondisi susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang enggak makan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala bercerita pada hadis yang lebih ekstrim lagi. Beliau mengatakan apa? Kami para sahabat Nabi, pada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami lihat hilal sudah terbit, nanti bulan depan kami lihat juga hilal sudah terbit. Salatata ahillah. 3 kali hilal, 3 kali berturut-turut hilal itu terbit. Berarti berapa bulan? 3 bulan jamaah. Ma nastauqidu binara. Enggak pernah tungku kami menyala. Maka keponaannya Aisyah bertanya kepada bibinya, Ya amati, ma na'isukum? Wahai bibiku, lalu apa yang menghidupkan kalian sehari-hari? Maka Aisyah mengatakan, Al-aswadan. Hari-hari kami itu kami harus mengonsumsi aswadan. Aswadan itu apa? At-tamru wal ma. Hari-hari cuma minum air dan juga makan kurma. Illa anna li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaran. Hanya saja Rasulullah SAW punya tetangga dari kalangan Ansar yang mana dia punya perasan susu dari onta dan juga kambing yang setiap harinya dia mengantarkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia memerahkan susu ke ontanya dan juga kambingnya. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling luar biasa. Itulah para jamaah. Kita bisa kenyang, tapi kita kadang-kadang banyak apa? Banyak berkeluh kesah. Dan cenderung kita kurang sabar dalam hidup kita. Maka ini harus kita rubah. Ini harus kita rubah kembali hidup kita. Kita mencontohi bagaimana sederhananya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana sederhananya beliau. Dan beliau walaupun demikian sangat-sangat dermawan. Beliau walaupun hidupnya susah, beliau sangat dermawan. Ketika harta rampasan itu dapat, beliau langsung sedekahkan. Beliau langsung habiskan semuanya untuk disedekahkan. Beliau bagi-bagikan. Bahkan setiap orang yang minta beliau kasih. Ada yang datang minta beliau kasih. Ada yang datang minta beliau kasih. Sampai semuanya habis. Maka ikhwan, selalu Anda ingatkan di majelis ini. Kemarin sudah ingatkan, subhanallah.
Kita punya masjid ini yang kita targetnya pembangunannya 5 tahun baru selesai. 5 tahun itu waktu yang lama. Satu periode Presiden Prabowo. Baru selesai apa? Kita bangun masjid kita. Padahal kita banyak di sini. Para jamaah. Kalau seandainya masing-masing kita setiap minggu itu sedekahnya 1 juta saja. 1 juta. Ada yang punya usaha ini, punya usaha itu, punya usaha. Masing-masing 1 minggu 1 juta saja. Berarti 1 bulan berapa juta disedekah? 4 juta. 1 bulan disedekah 4 juta, 1 minggu 1 juta. Untuk apa? Untuk bangun Masjid Al-Muwahhidin. Ana yakin masjid ini akan berdiri tidak sampai 1 tahun sudah selesai pembangunannya. Antum mau atau tidak? Mau ya? Mau atau tidak jamaah? Enggak ada suara. Sayang Ustaz, 4 juta per bulan Ustaz. Kan bisa beli iPhone selama 1 tahun. Sedekahkan harta kita. Nabi alaihi salatu wasallam makannya ala kadarnya. Tapi sedekahnya banyak. Sedekahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya, para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kajian kita? Udah habis waktunya? Udah jam berapa? Sudah jam berapa? Ada tanya jawab? Sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita lanjutkan ada yang mau bertanya silakan. Fadhal. Fadhal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ulang. Pakai itu biar yang lainnya dengar. Orang yang ada. Iya, fadhal pakai itu. Biar yang lainnya dengar. Rasulullah itu ada. Tapi beliau hidup sederhana. Iya, para ikhwah. Nabi alaihi salatu wasallam sebenarnya banyak hartanya. Tapi harta beliau habis untuk sedekah. Harta beliau itu habis untuk sedekah. Dan subhanallah, istri-istri beliau semuanya istri yang juga dukung zuhud. Maka ibu-ibu jadilah istri-istri yang mendukung suaminya sedekah. Istri-istri harus mendukung suaminya kalau mau sedekah. Karena kebanyakan ibu-ibu kalau suaminya mau sedekah, dia, "Bang, nanti kayak mana kita makan? Bang, anak kita bentar lagi mau daftar sekolah. Bang, anak kita nanti mau kita siapkan untuk jadi dokter dan lain-lainnya." Ini akan disampaikan kepada bapak-bapak. Makanya menjadi lemah bapak-bapak itu sedekah karena sebab juga pasangannya. Rasulullah SAW ketika banyak sedekah didukung oleh istri-istri beliau. Istri Rasulullah SAW mendukung sedekah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebagai istri dia harus dukung sedekahnya siapa? Suaminya. Walaupun tanpa seizin istri, tidak masalah disedekahkan. Karena itu akan membuahkan pahala yang sangat luar biasa dalam rumah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, bagaimana sederhananya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala asya'un min khubzin wala lahmin. Rasulullah walahmin illa ala dhafafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sarapan atau makan malamnya atau makan sorenya itu sekali makan ada daging dan juga ada roti.
kecuali yang dihadiahkan kepada beliau. Kecuali yang dihadiahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang dihadiahkan kepada beliau itu yang beliau akan dapatkan dari daging kambing ataupun roti. Adapun hari-hari beliau sebagaimana kita jelaskan tadi. Adapun hari-hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesederhanaan. Penuh dengan apa? Dengan kesederhanaan. Bahkan keterbatasannya melebihi hidup kita. Bahkan hidup beliau juga sangat terbatas. Padahal beliau merupakan orang yang punya banyak harta. Tapi harta beliau habis untuk sedekahkan. Bahkan istri-istri beliau juga ikut dalam hal tersebut. Diceritakan Aisyah radhiyallahu taala suatu saat kedatangan seorang wanita membawa anak wanitanya, anak perempuannya ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu taala pada saat itu hanya punya 2 butir kurma. Dia memberikan satunya kepada wanita pengemis tadi. Akhirnya wanita tersebut mengambilnya dan memparohnya menjadi 2. Membelahnya menjadi 2 bagian. Padahal para ikhwah, di riwayat disebutkan kurma tersebut akan digunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk buka puasa. Untuk buka puasa. Dia dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikasih ke wanita tersebut. Dia cuma punya 2 butir kurma, dia kasih ke pengemis satu-satu untuk dia. Maka dibelahnya. Sang ibu membelahnya membagi 2. Dia untuk anaknya 1, untuk dia sebelah. Maka anaknya makan. Setelah anaknya makan, dia minta lagi yang di tangan ibunya. Maka ibunya ngasih lagi. Aisyah merasa ibu dikasihnya semuanya. Dikasih semuanya. Maka tidak ada lagi yang mau dimakan. Tidak ada lagi yang untuk gunakan buka puasa. Subhanallah, ketika menunggu datangnya berbuka puasa, sebelum datang buka puasa, ada seorang tetangga dari kalangan Ansar, istrinya mengantarkan 1 paha kambing. 1 paha apa? 1 paha kambing, 1 paha kambing utuh diantarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hikmahnya apa? Aisyah bersedekah 2 butir kurma, maka diganti Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, bahkan jauh lebih baik daripada kurma, yaitu apa? Yaitu apa, ikhwah? 1 paha kambing. Manfaat dari sini, maka jika antum mau yang terbaik, antum punya mobil misalnya Innova, sedekahkan Innovanya, insya Allah diganti sama Alphard. Masalahnya berani atau tidak? Berani atau tidak? Memang sedekah ini berat jamaah, kecuali orang-orang yang yakin. Berat jamaah sedekah ini. Kalau kita enggak lawan itu berat. Kalau kita enggak lawan itu berat. Merasa ringan kecuali orang-orang yang melawannya. Kecuali orang-orang yang melawan. Kalau kita lawan, hal tersebut akan menjadi ringan. Yang selanjutnya, para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup untuk kita semuanya. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang sangat menjaga ibadahnya. Merupakan orang yang sangat menjaga apa? Ibadahnya, terutama ibadah beliau di rumah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat di masjid, beliau langsung pulang ke rumahnya untuk salat sunnah di mana? Di rumah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah, maka beliau melakukan salat sunnah di rumahnya saja. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, enggak apa-apa. Baik. Mari Anda yang bacakan aja. Anda yang baca aja. Oh iya. Betul. Betul. Kita jawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin sebelumnya jika pertanyaan saya di luar tema kajian hari ini. Saya ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi seseorang yang perkataannya sering nyakitin hati kita? Dan kenapa rasanya berat sekali untuk memaafkan dan melupakan orang yang sering menyakiti hati kita, Ustaz? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam duduk dengan para sahabatnya di masjid. Di masjid. Biasa ketika mereka duduk, Rasulullah SAW selalu memberikan tausiah kepada para sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk seorang calon penghuni surga dari pintu itu. Maka tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang tidak dikenal. Maksudnya tidak terkenal di kota Madinah. Yang kurang masyhur di kalangan para sahabat. Masuk laki-laki tersebut duduk bermajelis bersama Rasulullah SAW. Besoknya yang hari kedua dia datang. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk lewat pintu ini seorang calon penghuni surga. Masuk orang yang sama. Hari ketiga sama juga. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk lewat pintu itu seseorang calon penghuni surga. Masuk orang yang sama. Berapa kali beliau ucapkan? 3 kali. Maka Abdullah bin Amr bin As memperhatikan hal tersebut. Timbul penasaran dari dirinya. Dia mengatakan amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Ketika laki-laki itu pulang, Abdullah bin Amr bin As ikut dari belakangnya. Membuntuti dari belakangnya sampai ke rumahnya. Sampai ke rumah Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai anak pamanku, sesungguhnya aku lagi punya masalah dengan bapakku. Aku sedang berantem dengan ayahku. Siapa? Amr bin As. Maka aku telah berjanji kepada ayahku tidak akan pulang ke rumahnya selama 3 hari 3 malam. Bolehkah aku bermalam di rumahmu? Maka dia mengatakan silakan. Maka Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumahnya selama 3 malam berturut-turut. Karena diantara ada bertamu adalah 3 malam. Kalau sudah lebih 3 malam pulang. Enggak usah minta tambo. Pulang. Ya. Ternyata selama 3 hari 3 malam itu Abdullah ingin melihat apa amalan rahasia yang dia lakukan sehingga Nabi menjaminnya masuk surga. Nabi menjaminnya masuk surga. Subhanallah. Tidak ada amalan istimewa dari laki-laki tersebut kecuali 2. Yang pertama, apabila dia terjaga dari tidurnya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanalhamdulillah. Itu yang dia lakukan. Yang kedua, apabila sudah mendekati waktu subuh, laki-laki ini bangun dan melaksanakan sholat witir. Subhanallah. Sambil memperhatikan itu, Abdullah mengatakan, kalau cuman seperti ini, aku juga bisa, katanya. Betul enggak? Gampang, kalau cuman seperti ini, aku juga bisa. Maka hari ketiga dia izin pulang. Dia mengatakan, wahai anak pamanku, sebenarnya aku tidak punya masalah dengan bapakku. Tapi aku mendengar 3 kali Rasulullah SAW mengatakan kamu termasuk penghuni surga. Maka aku penasaran, amalan apa yang kamu lakukan? Maka dia mengatakan, ma fa'altu illa ma ra'ait. Tidaklah yang aku kerjakan kecuali apa yang kau lihat. Kecuali apa yang kau lihat sehari-hari. Terulang dalam bisikan hatinya mengatakan, kalau cuman ini ya insya Allah gampang berarti ini. Ini mudah bagi saya untuk kerjakan. Sahabat Rasulullah SAW, apa yang berat untuk dia? Maka dia pulang, dia izin pulang. Ketika 10 meter dipanggil kembali. Ya Abdullah ta'ala, wahai Abdullah ta'ala, kesinilah kamu. Ada satu amalan rahasia yang kulakukan. Apa itu? Ketika aku hendak berbaring ke tempat tidurku, aku berusaha menghilangkan dendam, iri, dengki, dan apapun penyakit hati, aku hilangkan semuanya. Dan aku tidur dalam kondisi tidak ada kebencian kepada seorang muslim pun. Allahu Akbar. Ketika mendengar hal itu,
Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah sebabnya engkau jangan masuk surga. Dan demi Allah ini berat untuk kita kerjakan. Kalau pertanyaan ditanyakan kepada kita, mau masuk surga atau tidak? Amalkan ini. Sehebat apapun kesalahan orang, maafkan. Maafkan, karena kita pengen selamat di akhirat. Apa artinya kita dendam sama orang? Kalau akhirnya kita tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi ya, pahami ya, hilangkan, karena itu termasuk salah satu sebab seorang masuk surga. Pertanyaan yang kedua. Bismillah Ustaz, ada pertanyaan, mana yang lebih afdol, jalan kaki ke masjid seperti jalannya Rasulullah SAW yang cepat, atau memperbanyak langkah kecil dengan keutamaan satu langkah satu dosa diampuni dan satu langkah diangkat derajatnya. Masya Allah. Berarti jalannya kayak pengantin ini ya. Pelan. Ada lagi yang lebih ekstrim dari ini. Ustaz, rumah anak dekat Ustaz. Rumah anak dekat dari masjid. Makanya kalau mau ke masjid biar dapat keutamanya anak muter dulu. Muter baru masuk masjid. Bukan seperti itu maksudnya jamaah. Tetap lebih utama jalannya cepat sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita dianjurkan untuk bersegera menuju masjid agar mendapati shaf pertama atau takbiratul ihram bersama imam. Maka yang paling utama adalah memperbanyak langkah sebagaimana langkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada salahnya datang dari kebodohan kami dan datang benarnya datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.